Cek bismillah wa qul ja'al haqqan innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayyuta'abbada yaumin minha bisyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyamin lailatil qadar. Wa qala an-nabi aidan man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah di 2 Zulhijjah 1445 Hijriah. Artinya tinggal 8 hari lagi kita menuju kepada Idul Adha, Idul Kurban. Stabilkan kondisi fisik, turunkan tensi darah supaya nanti bisa makan daging yang banyak. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting yang mahal adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid yang kita bangun ini tidak merupakan musola besar, tapi memang masjid. Musola besar itu namanya masjid, tapi kegiatannya cuma sholat 5 waktu aja. Nah, kita ini banyak kegiatannya. Ada pengajian dan ada hal-hal yang lainnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengkaji keutamaan Zulhijjah dan berikutnya nanti terkait juga dengan kurban. Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sangat singkat menyatakan inna a'tainakal kautsar. Kami sudah dan ini akan terus memberi kepada kita nikmat yang besar. Bahwa hidup kita ini selalu berangkai dengan nikmat. Tidur itu nikmat, ibadah itu nikmat, kerja itu juga nikmat, silaturahim itu nikmat, segala-galanya nikmat. Maka fashollili rabbika, dirikan salat karena Tuhanmu. Gitu. Jangan nanti masuk dalam kubur baru hafal As-Sajdah 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man sholihinna muqinun. Ya Allah, lah kami tengok nian, rupanya benar azab ini. Lah kami dengar jeritan kiri kanan ini, termasuk kami juga menjerit. Paca dah ngulang hidup lagi. Untuk kami beramal soleh, kini kami yakin
awaklah di dalam kubur, tidak pacak lagi kita. Maka kesempatan yang ada ini fasholli li rabbika, dirikan sholat karena Tuhanmu. Wanhar ini bukan mamanghar gitu, tapi Allah suruh kita berkurban. Sebelum kita sampai ke masalah kurban, ada beberapa keutamaan di Zulhijjah ini. Pengantar tadi subuh kita tadi hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min ayyamin ahabbu ilallahi an yuta'abbadalahu fima min ashrin Zilhijjah ya'dilu siyamu kulla yaumin minha bisyamis sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyamil lailatul qadr. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dari hadis beliau ini dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih baik yang Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan setahun puasa. Puasa tanggal 1 setahun, tanggal 2 setahun, tanggal 3 setahun, tanggal 4 setahun, tanggal 5 setahun, tanggal 6 setahun, tanggal 7 setahun. 7 tahun. Ada lagi tanggal 8 Tarwiyah, ada lagi tanggal 9 Arafah. Itu 9 tahun nilai puasanya. Itu kalau puasa. Kalau tidak puasa, tidak ada. 1 malam mendirikan salat malam setara dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang dikit dari 84 tahun. Kalau 7 malam kita sholat, kalau 10 malam pertama ini kita sholat, 10 kali 84, 840 tahun nilai sholat kita. Nah, maka dianjurkan untuk dari tanggal 1 Hijriah Zulhijjah ini kita beribadah. Apa ibadah kita? Yang pertama, meningkatkan kualitas sholat. Macam mana kualitas sholat itu meningkat? Kalau terbiasa sholat di rumah, geserkan ke masjid, bukan masjidnya digeser ke rumah. Kalau biasa sholat di masjid sudah isya langsung usahakan untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sesudah isya. Kalau selama ini yang qabliyah ba'diyahnya itu sesempatnya itu. Sekarang ini dari tanggal 1 mulai tanggal 2 ini sempat tidak sempat qabliyah ba'diyahnya, naknya muakkad, naknya ghairu muakkad ditingkatkan. Itu peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Jumlahnya nambah, kualitasnya baik. Di samping itu sholat sunnah. Kebetulan contohnya tadi, siapa yang melaksanakan sholat malam, barangkali juga sholat duhanya seperti itu juga. Karena di awal-awal Zulhijjah ini pahalanya lebih tinggi. Contoh yang dikasih Ratu itu sholat malam, sholat duhanya juga demikian.
Maka segala salat-salat sunat yang mampu kita kerjakan, kita kerjakan. Yang rakaatnya itu tidak ditentukan. Pacak tahajud 8 rakaat, itulah mentok kita. Pacak duha 12 rakaat, lah mentok gitu. Kalau pacak 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau pacak duha 4 rakaat, 4 rakaat. Pacak ada tahajud serakaat, Pak Ustaz, tidak galak, sudah. Serakaat itu salat witir. Ini salat. Kualitas salat kita, kalau selama ini terbiasa di saf nomor 2, usahakan saf nomor 1. Karena dalam hadis saf-saf ini menentukan besaran pahalanya. Beda dengan ibu-ibu. Makin belakang safnya, makin bagus. Kami cuma sesap itulah Pak Ustaz lah, jadilah di depan itu. Menjadi sesap itu. Ini kualitas sholat. Nah terbiasa kita selama ini pas azan baru berangkat, kita usahakan 10-15 menit sebelum azan kita lah sampai. Jadi tidak terburu-buru kita. Ini peningkatan kualitas sholat. Lalu membaca Al-Quran secara rutin. Baca Al-Quran ini tidak ditentukan. Tidak sejus, tidak setengah jus itu. Misalnya maghrib ke isya itu, kalau kita tidak puasa, kan tidak ada kerja tuh. Biasanya makannya sudah. Itu. Sebelum maghrib tuh kalau misalnya sudah makan. Tapi kalau belum makan, makan sudah isya itu juga boleh. Yang tidak boleh makan malam itu, sudah makan langsung tidur. Ya. Tapi kalau ada jaraknya sekitar 2 jam, boleh. Habis isya balik makan. Itu sekitar jam 8-an. Tidurnya jam 10. Boleh. Sehingga nasi itu berproses dia. Tapi begitu sudah makan nasi goreng jam 10, jam 11, langsung tidur. Ada orang itu, ada, aku itulah. Itu tuh. Kadang-kadang. Nah, karena kita lapar. Ini, kita baca Al-Quran. Itu. Tidak masalah banyak sedikitnya tuh. Tapi kita baca Al-Quran. Ada penelitian yang unik tapi sepele oleh anak SMA. Dia meneliti bukan nanam ya, membuat toge itu kecambah tuh, kacang hijau. Itu ada yang ditaruh di tempat biasa, tempatnya sama itu. Tapi teknis perawatannya beda. Yang di sini ini ditaruh baik. Yang di tempat yang lain itu setiap hari dia bacakan Al-Quran. Tidak perlu dikhususkan ayatnya. Al-Baqarah boleh, Juz Amma boleh, setiap. Nah yang dibacakan Al-Quran ini cepat dan bagus nian tumbuhnya. Ketimbang yang tidak dibacakan Al-Quran itu. Artinya terhadap toge ini ada pengaruh dibacakan ayat Al-Quran. Itu toge. Apalagi hati kita. Toge ini tidak ngerti ayat itu. Kita juga tidak ngerti apa yang kita bacakan. Tapi itu menjadikan diri kita lebih baik begitu tuh. Nah penelitian ini unik, sepele, tapi luar biasa. Pelajarannya bagi kita tentang membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca istighfar. Istighfar bukan Astaghfirullahaladzim. Itu yang pendek. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang panjang itu. Yang pendek, yang panjang Pak Ustaz terserah. Yang penting kita banyak-banyak bahasa Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ada lagi enggak Pak Ustaz? Ada. Ringan di lidah, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Ngapo disuruh istighfar? Mohon ampunan. 10 hari pertama ni Allah kasih sesuatu yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik dari kita kecuali segala dosa kita minta ampunkan. Kalau kita tidak berdosa tu segalanya ringan, hati ringan, pikiran ringan, beban ringan. Kalau kita mati kelak orang ngusungnya juga mungkin ringan. Nah, kenapa? Allah ampuni kita. Apa susahnya kita istighfar? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi, kalau segalanya ringan, seberat apapun masalah, hati kita ringan, kepala kita ringan, dada kita ringan, enjoy kita ngadapi masalah ini. Gitu. Tengok Pak Jokowi, anaknya nyalon tinggalnya ngubah-ngubah dikit-dikit baik. Umur 40 kurangi 35 bisa itu tuh. Karena dia enjoy tenang gitu. Orang demonya pergi naik pesawat ke situ. Nah, ini kalau orang tenang itu masalah semuanya bisa selesai. Anaknya nak nyalon gubernur dirubah oleh MA. Kan enak. Itu kalau ngapa ke situ? Astagfirullahaladzim. Yang berikutnya bersedekah itu. Saya lagi zikir tadi saya dengar kletek, tapi lancarnya jalannya gitu. Nah, ini sedekah subuh tuh luar biasa. Nah, kita bukan masalah besarnya, tapi rutinnya. Walaupun besar tapi rutin, tidak masalah. Nah, daripada kecil, setahun sekali, nah itu bentuk sedekah kita. Ini yang dianjurkan. Mengutip di Al-Quran, surat Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu janji Allah untuk kita. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika mencintai Allah, ikuti aku. Ngikuti Allah lah kita ni. Kata Allah solat, kita solat. Kata Allah puasa, kita puasa. Kata Allah sedekah, kita sedekah. Itu. Sedekah tu realnya duit kita hilang. Tapi hakikatnya duit itu akan tumbuh dan besarannya minimal 10 kali lipat. Sedangkan pakaian apa yang kita pakai akan lusuh lama-lama akan jadi kain pel. Itu. Makanan yang kita makan, maaf, akan jadi kotoran kecuali genjer. Dia akan berproses jadi genjer lagi. Nah, ini. Mohon maaf yang sedang makan. Nah, ini. Kita mencintai Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kata Adi Hidayat, kata Abdul Somad, penyebab orang malas ibadah itu cuma satu. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sakit. Ngapa sakit? Tertutup oleh dosa-dosa maksiat. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Tidak ada. Nah, maka itu kita minta kepada Allah, ampuni dosa-dosa kita ini. Nah, yang kelima, melaksanakan kurban. Ini tentang materi pokok kita, kurban. Hidup kita ini memang butuh motivasi, walaupun itu bukan sengaja orang memotivasi. Misal, mak bak kita lah haji, mak bak mertua lah haji, kakak lah haji, adik lah haji. Kita belum haji, agak segan rasanya kita berkomunikasi dan sebagainya. Ngapo? Ekonomi cukup mampu,
Ketika orang cerita tentang haji, perasaan kita nyinggung kita terus. Bukan nyinggung kita tuh. Nah ini motivasi namanya. Secara tidak sengaja, oh ya lang kedak lemak mak bak lah haji. Gaek mertua berdua lah haji, kakak ipar lah haji, ku adik ipar lah haji pula. Terdorongnya berangkat haji itu. Coba ditengok, kalau rumah orang depan rumah tuh sekeluarga pakai masjid galau. Kiri rumah ke masjid galau suami istri. Kanan rumah suami istri ke masjid dan anak-anaknya jauh. Yang di belakang rumah kita lewat rumah kita. Bang lewat pak, ke masjid. Rasaku tidak terbuka pintu kita maghrib. Maluan kita orang pamit. Itu. Ya Pak Sianu, permisi ke masjid ya. Yang ngajak tidak, yang ngajak permisi baik. Iya kata kita. Ngapa? Itu motivasi itu tidak ngajak kita. Paling tidak waktu maghrib malu kita buka pintu. Lama-lama terdorong juga kita ke masjid. Tapi kalau rumah depan terbuka, masih karaoke maghrib-maghrib, samping rumah masih nyapu maghrib-maghrib, kanan rumah masih main lompat tali maghrib-maghrib, belakang rumah sibuknya ini ayam itu. Kita juga tidak terdorong ke masjid. Ini motivasi. Yang kurban ini ada yang fenomenal itu Desa Batur, Kecamatan Batur, Jawa Tengah. Tahun 2023 kemarin, satu desa itu sapinya 189, kambingnya 416. Coba dicek lagi di Google kalau saya tidak pas hafalnya. Satu desa itu sapinya 189 ekor. Kambingnya 416. Total dagingnya 25 ton. Siapa yang makan itu Pak Ustadz? La ilaha illallah. Jangan ngijo yang makan. Banyak ego tukang makan itu. Yang berkurbannya nih yang kita bingung. Ngapa model itu? Ditanya oleh media, sejak kapan Pak? Sudah berpuluh tahun. Bukan tahun 2023 kemarin aja. Puluhan tahun mulai itu. Macam mana sistemnya Pak? Iya, ada yang bayar sekaligus, ada yang nabung per hari, 10.000, 5.000. Itu ada yang tukang kumpulnya, tukang tagihnya. Kalau model ini motivasi berkurban, yang tidak berkurban jadi malu akhirnya. Sementara kita nih kadang-kadang ngisap sampurna yang 20 itu 35 harganya tuh sebungkus. Yang sampurna 12 itu 26. Kalau diturunkan ke sepen aja, sepen itu 15. Masih ada sosok 10-11 ribu. Surya 16 itu 35-an. Surya 12 itu 26. Turunkan ke Topaz 12 sama 15. Masih tetap merokok maksud saya. Ke sananya ada tabungan untuk itu. Tapi butuh motivasi. Makanya ada pepatah Arab itu manjadda wajadda. Siapa yang nyari janda dapat janda. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Dia sungguh-sungguh luar biasa. Kita sekecamatan selebar itu aja itu ada 6 kelurahan kami itu. Belum tentu dikumpulkan sapinya mencapai 189 sapinya, kambingnya 416 sekecamatan. Nah ini satu desa yang kakaknya memang cukup besar, 3.000 sekian lah. Untuk di Jawa itu disebut desa kecil kalau 3.000-an itu. Bab sekelurahan di situ tuh jutaan masyarakatnya, makanya padat penduduknya luar biasa. Karena motivasi ini tadi mendorong itu. Saya kemarin khutbah di dusun. Nah, saya bilang cobalah rombongan yang sudah haji-haji ini. Masa haji sanggup korban tidak sanggup itu. Di khutbah Jumat saya sampaikan. Tapi saya minta maaf sebelumnya. Mohon maaf saya bilang cobalah yang sudah haji ini
berkorban. Alang kalau maknya di papan tu korban 1 2 3 4 5 6 haji ini korban 1 2 3 4 5 6 tu berikutnya haji ini korban berikutnya haja ini. Oh. Yang kaya tu jangan pula ngikut yang rombongan 7 tu. Ada yang juragan sawit yang penghasilan sebulannya ya sekitar 2 atau 3 miliar. Ada Pak di dusun itu tuh. Itu tuh. Nusawit. Jadilah sapi sikok 15 juta. Taruhlah nama dia seorang. Cacam gaya ini seorang. Bukan cacamnya. Itu tuh. Nah ini motivasi. Jikalau orang-orang kaya tidak seperti itu. Yang setengah-setengah kaya apalagi yang miskin. Juga tidak terdorong. Nah yang kita pilu ini. Saya tidak tahu kisah ini benar atau tidak. Sekarang kan orang pacak galau bercerita nih. Ada kisah buruh cuci pakaian orang. Nah, dia nih nyuci pakaian orang di rumah orang. Begitu dia terima gajinya itu adalah sekitar 2.300.000. Pergilah dia nyari kambing kurban. Nengok model itu, cari apa Bu? Cari kambing untuk kurban. Oh ini bagus Bu, ini bagus. Harganya 25, 26, 27 tergantung dengan besar kambing. Tidak bisa kurang lagi Pak. Itu harga pas. Ibu tanya di barisan semua ini paling sedikit 2.500.000. Nah. Duit saya tidak cukup katanya. Duit saya cuma ada 2.300.000 gitu. Tidak dapat Bu gitu. Paling kecil itu 2.500.000. Tolonglah katanya. Saya minta tolong. Ada satu yang berkenan. Gini aja Bu. Tetap 2.500.000. Nanti sisanya Ibu bayar pas saya ngantar. Bebas ongkir. Nanti kami antar. Tidak usah lagi Ibu tambahkan. Tambahkan aja 200 sisanya pas nanti sampai ke rumah Ibu. Ayolah kata Ibu tuh. Sesuai dengan janji diantar. Bertanya, nama ini siapa? Yang rumah mohon maaf yang paling buruk di ujung tuh. Bingung yang ngantar. Masuk. Ditanya lagi, ini rumahnya di mana? Oh rumah yang paling buruk di ujung tuh. Kalau nipu Ibu ini tidak mungkin duitnya dibayar 2.300.000. Ketemu rumah itu adanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Keluar Ibu tuh. Masya Allah sampai dia ngomong mak katanya. Maknya lumpuh di dalam tuh. Kambing kurban mak lah sampai katanya. Lanang yang jual kambing tadi itu tidak sanggup nahan air mata, nangis dia. Dia ngomong dengan ibu, Bu, Ibu tidak usah bayar lagi yang 200 sisanya. Kenapa Pak? Saya ikhlas Bu. Saya terpukul dengan seperti ini. Rumah gubuk, tukang buruh cuci pakaian, ngumpul mungkin lah berbulan-bulan bertahun-tahun, terkumpul 2.300.000 itu kurban untuk emaknya yang lumpuh. Alhamdulillah. Jikalau ada motivasi itu tidak ada yang tidak bisa untuk kita kerjakan. Nah ini saya tidak tahu, saya ambil cerita-cerita ini banyak kisah-kisah orang posting di sosial media tentang itu. Tapi yang jelas kalau betul itu kita baca kisahnya netes air mata kita. Luar biasa kalau betul kejadian yang seperti itu. Tapi bisa jadi untuk hal yang demikian motivasi kita. Lalu yang ribet ini tentang kita memaknai kambing atau hewan kurban yang cacat. Kalau nak sempurna sapi atau kambing itu, sapinya sapi simental namanya. Ya sekitar
2 atau 4 sampai 5 ton lah beratnya. Itu harganya sekitar 200 atau 150 juta lah. Itu yang galak dikorbankan Pak Jokowi itu. Balungnya sebesar tiang sandaran itu tuh. Ngapa ya? Memang besar. Jadi kalau sapinya besar, harganya besar. Nah yang kita ni tidak sapi besar, harga murah. Tidak ada. Bikin sapi dewe. Maka adalah kadang-kadang kita ketemu sapi yang cacat. Yang tidak boleh dan tidak sah kurban tu, catatan di hadis Rasulullah ini ada 4. Wa anil al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqal qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal arba'un la tajuzu fi ad-dhahaya al-awra'u al-bayyinu awaruha wal maridatul al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu zul'uha wal kathiratul lati la tunki. 5 periwayat hadis ini, 4 penulis kitab Sunan ditambah dengan Imam Ahmad, disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak boleh pada hewan kurban. Kalau ada 1 cacat ini di antara 4-nya, maka kurbannya tidak sah. Buta sebelah dan jelas butanya. 2, sakit dan nampak jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang dan nampak jelas pincangnya. Yang keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Kalau pakai sangat kurus tuh, kata orang mana, kurus kemati. Tuh, kurus nian itu tuh. Jadi 4 ini salah satu ada tidak sah. Pertama, buta sebelah yang jelas butanya. Penjelasannya yang dimaksudkan adalah buta yang sampai nampak matanya keluar atau tercungkil. Kalau matanya masih di dalam tapi nampak putih aja, kawannya lari, sapi yang itu lari. Kawannya berjalan, tidak pernah numur-numur kawat numur ini. Nah itu namanya buta, tidak jelas butonya, sah. Itu. Tapi kalau mata biji matonya keluar sebelah, lah tidak sah lagi lah, nampak cacat jelas. Atau tidak keluar biji matonya, ada semen tang, nombor semen, kawannya berjalan ke kirinya ke kanan, buto tu, walaupun dia tidak berkacamata. Nah ini misalnya tu. Nah ini yang jelas butonyo. Tapi kalau lari pacar, berjalan kuat, kawannya ke kanan, dia ke kanan, kawannya lari ke kiri. Nah, tidak jelas butonyo. Yang tidak jelas butonyo seperti itu, walaupun matanya putih, tidak ada masalah. Mungkin baru katarak aja. Kabur-kabur itu. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Artinya nampak sakitnya, penyebab tambah kurus, kualitas dagingnya menurun. Di antara penyakit tersebut, kudis karena merusak kualitas daging dan kegemukan. Nah, kalau kudis galau, nampak kudisnya, tidak pacaknya makan, sibuk bergarut baik, nah itu penyakitnya jelas. Yang kedua, ada rekomendasi dari mantri atau dokter hewan. Kayak tahun kemarin kan ada penyakit menular jembrana lah, apa namanya, apa antrak lah namanya. Apa air ludahnya meleler, kalau dia makan rumput itu, sapi lain makan rumput itu ketularan. Nah takutnya kita pula yang ketularan penyakit. Kalau kata dokter hewannya, kata mantri hewannya jangan, ya jangan, bahaya bagi kita kelak. Tapi pas kita tengok sehat, begitu dipotong,
Nengok hatinya, banyak cacing di hatinya. Itu tidak jelas penyakit. Mana kita nampak dalam perutnya seperti itu. Ketemu yang model itu, sah korbannya. Tidak masalah. Yang ketiga, pincang. Dan nampak jelas pincangnya. Artinya, nampak jelek. Berkaitan dengan pincang ini adalah bagian kaki atau tangannya terpotong. Jelas pincang. Termasuk juga dalam hal ini, jika ada bagian yang cacat membuat sulit berjalan karena ada penyakit yang menyerang pada bagian tertentu. Pincang dengan kencot itu beda. Mohon maaf. Kalau pincang tuh, dia berjalannya, bayangkanlah kaki depannya itu satu kurang. Itu maksudnya melompat berjalan itu. Tuh pincang namanya. Tapi kalau kencot, itu namanya tidak jelas. Kawannya lari, tapi kencot. Kawannya berjalan. Kecuali kawannya lah sampai ke terminal, dia masih tertinggal di sini. Lah itu tidak kena. Pas disuruh lari kawannya lah sampai ke rumah sakit M. Yunus, baru disampai di Hibrida 3 nih. Nah, karena kencot itu jelas pincangnya. Tapi kalau hanya sekedar kencot-kencot aja, tidak apa-apa. Mungkin kakinya pernah sakit, lalu terbiasa dengan jalan seperti itu. Lari dia kuat. Itu pincang yang tidak jelas namanya. Sah untuk hewan kurban. Yang keempat, sangat kurus. Tidak memiliki tulang sumsum. Apa yang tidak dimakan sama kurus? Tidak dimakan kok daging. Dagingnya tidaknya, apa yang nak kita makan untuk hal tersebut itu. Kalau saya tengok inti keempat penyakit ini, kalau dia butuh, jelas butuhnya, pastinya tidak tahu di mana letak rumput yang elok. Makan di sekeliling itulah kurus jadinya. Yang kedua, sakit. Jangankan kambing, sapi, manusia sakit dan selera makan, gitu. Kurus juga jadinya. Yang ketiga, pincang. Yang namanya pincangnya pacak makan sekitar itulah. Kalau sapi kambing lain pacak cari yang lainnya, tidak. Beli gat di situlah. Artinya kurus juga. Cuman maksud saya ada yang patah tanduk. Lah tidak apa-apa. Nak nyari yang sempurna itu tadi ada. Tapi mungkin harganya mahal. Ada jamaah subuh bertanya, boleh tak Pak Ustadz kalau kita nawar-nawarnya sadis? Saya bilang nawar sadis itu cak mana Pak? Yang jual sapi ngasih harga 17, kita tawar 12. Lah boleh, saya bilang. Tidak sadis itu tuh. Kita tawarkan berapa nih Pak? 17. Tidak masuk 17 kok. Ika paling berat 50, 60. Wah, tidak, Pak, ini tidak kurang dari 70. Kami ini tiap tahun kurban. Ngerti kita, Pak. Benar baik Bapak ngasih 17. Ya berapa lah habisnya? Ika kisaran 13 orang nak ngambil. Tidak, Pak, katanya. 15, ada. Biarlah kami cari yang lain. Berapalah sudahnya, Pak? Tidak, kalau 13,5 laju. Nah, kami kasih panjar di sini gitu. 13,5 kebilo ngambilnya Pak. Jangan balik dulu. Kebilo Bapak pacak ngantar. 3 hari menjelang hari raya lah Pak ya. Jadi gitu. Nah, bayarlah itu. Nah, nawar sadis katanya. Tidak, nawar sadis boleh aja kita nawarkan itu. Gitu. Kalau kita tidak tawarkan, sekendak dia. Cuman sekarang ini makin dekat jaraknya dengan kota, biasanya makin bertahan dia. Itulah orang sampai cari sapi itu sampai ke unit 9 situ. Gitu. Sampai ke situ mati sapinya. Gitu. Karena kejauhan. Gitu. Jadi ini sapi. Dan jarang sekarang sapi itu yang kurus. Karena apa? Ada alatnya penggemukan. 3 bulan sebelumnya orang kandangkan digemukkan. Nah begitu kita potong banyaklah airnya kadang-kadang. Karena sistemnya penggemukan. Sapinya gemuk. Kita nengoknya puas kita belinya. Nah ini teknis orang untuk hal demikian ini. Ada sapi yang telingonya digunting segitiga. Cacat itu tuh. Tapi tidak masalah.
Bab orang-orang dusun tuh apalagi punya kebun sawit, dilepasnya sapi itu, pedomannya itu tadi yang gunting segitiga punya Pak Sianu, yang putus ujungnya punya Pak Sianu. Jadi main tunjuk baik. Itu kenapa sapinya Pak? Pacak dah dekat. Tidak Pak katanya kan. Itu liar itu tuh. Macam mana nangkapnya? Malam kelak kami tangkap, kami tanjul. Boleh Bapak cek itu tuh. Boleh dipoto, tengok cirinya. Besok kita tangkap, Bapak tengok lagi. Besok ditangkap, itu nian itu. Woi ini Pak, telingonya tergunting macam ni. Sengaja Pak sebagai tanduk. Cacat, tak apa-apa cacat yang muda itu. Ekornya putus dikit, apa. Nah, itu tentang yang masalah cacat. Lalu yang kita, pekurban dengan panitia. Jadilah percaya dengan mitos itu. Apa mitos? Asaklah tergolek sapi, torpedonya hilang. Nah, torpedo sapi, torpedo kambing itu katanya obat kuat. Tidak ada dokter, baik dokter hewan maupun dokter yang bidang masalah itu, merekomendasikan makan torpedo itu. Yang jelas akan meninggikan kolesterol kita, yo. Tapi kalau obat kuat, tidak. Tapi ada saya baca, betul bisa jadi obat kuat, syaratnya dimakan mentah. Siapa makan mentah itu? Kalau muntaber, jadilah cari penyakit itu. Ini kadang-kadang kita kan ada apa namanya mitos. Itu bukan betul. Kalaupun benar, sudah makan torpedo, badannya panas. Sehingga diasosiasikan, oh ini libido naik kekuatannya. Itu sugesti. Jadi bukan karena pengaruh torpedo, tapi sugesti kita yang yakin tentang itu. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak ada. Sama kayak daging yang biasa. Kakinya masih ngentak-ngentak, torpedonya hilang. Kasihan, coba kita dibuat macam itu. Nah itu, tidak ada benar yang begitu. Kemudian, ada masyarakat yang komplain. Jatah panitia lebih dari biasa, dari masyarakat biasa. Ini tolong dipahami oleh masyarakat. Saya misalnya berkorban, Pak UJH korban tak? Salah ikut. Macam mana duitnya, cash atau TF aja? TF tak apa-apa Pak, ini nomor rekeningnya. Kita TF, selesai. Datu je ngomong, Pak nak ikut tak cari sapi? Kata saya. Carilah. Pak kami cari. Dapat kambing, palingnya ngasih foto di grup. Ini sapi kurban kita. Saya kurban, tidak tahu sebagai tentang itu nyari sapi, tidak ngurus sapi, tidak. Panitia nih tadi nyari sapi ke Peki Nyaring mahal, ke Sukaraja mahal, paksola nyari ke arah Rawasari, arah Tais ke situ. Ada badannya besar, harganya agak miring. Ngapa? Agak jauh bawanya. Coba tuh ngomong 2 hari sebelum hari H kami antar ya Pak. Jangan sampai ada apa-apa. Iya. 2 malam sebelum dipotong nak dijago sapi itu. Kalau tidak diambil orang. 2 hari 2 malam tuh nak makan sapi itu. Siapa yang nyari rumputnya? Panitia. Siapa yang nambang dan ngikat sapi ngerjokannya? Panitia. Ketika panitia saso ini jatah umum, saso yang satu ini dapat jatah panitia. Wajar itu. Silahkan saja. Tidak boleh saya itu berhenti jadi panitia, uruslah dewe itu tuh. Jadi kalau yang demikian itu tidak usah kita komplain, wajar-wajar saja untuk ngapo jatah panitia lebih tidak sama dengan orang lain. Itu gitu. Lalu kemudian yang tidak boleh itu bahasa Koreanya nyemukil. Kalau nyemukil itu tidak boleh. Nyemukil itu nyembunyikan kikil. Nyemukil, nyembunyikan kikil. Kalau kambingnya itu, sapinya itu 10 kali 4, 40. Bagi-bagilah. Biasanya pekurban
belum tentu ndak ngurus itu tuh. Kalau tidak paham, tidak usahlah ngurus kikil tuh susah Pak. Itu tidak dibakar, tidak ndak bersih bulunya tuh, dibakar melipatnya kelak. Itu kondisinya. Jadi juga masalah kukunya. Belum tentu semua orang paham tentang ngurus kikil. Kasihlah kepada siapa yang ndak. Panitia ndaknya ambil lah. Ya cuman jangan 4 kikil tuh nak dibawa galau, berbagi ke orang. Nah, tuh. Itu yang kita bahas. Selebihnya biasa-biasa baiklah Pak untuk hal demikian. Hanya saja kata Abdul Somad, kalau panitia nak makan siang di sini, sapi kurban kita misalnya 10. 10 tuh 7 orang kali 10 70. Saat pemotongan itu biasanya diminta pekurban hadir atau yang mewakilinya. Itu sunnah Pak, pekurban itu hadir. Lah hadir galau, sapi 1 orang 7 ada, sapi 2 orang 7 ada. Tidak perlu nak kita absenkan Pak Seno. Sapi 2 sampai 10 ada galau. Mohon maaf Bapak Ibu pekurban sekalian, setelah ini dicincang dagingnya, berkenan tak Bapak Ibu per ekor sapinya diambil panitia setengah kilo daging murni, 1 kilo tulangnya untuk kita makan di sini. Ikhlas dah para pekurban sekalian? Per ekor setengah kilo jadi 5 kilo dagingnya, tulangnya 5 kilo atau 1 kilo jadi 10 kilo untuk kita ngesup mindang di sini untuk makan sama-sama. Ikhlas dah. Orang 70 itu 65 ngecek. Ikhlas. Yang 5 tuh diam aja. Tahun depan tak usah diajak kurban lagi. Gitu. Maksud main-main Pak ya. Masuk untuk sekedar kita makan sama-sama kita tidak ikhlas. Ngapo? Karena itu memang milik pekurban. Etikanya jalan dan kehalalan daging itu sudah sama-sama diikhlaskan. Selebihnya tidak ada hal-hal yang perlu kita ragukan. Kalau jual kulit orang lah paham, tidak boleh. Yang tidak boleh itu pekurban. Kalau itu sudah diberikan kepada misalnya siapa yang orang-orang miskin di sekitar ini, disedekahkan ke situ. Boleh. Lalu oleh orang yang tempat kita sedekahkan itu sakit, tidak pacak ngurus, dijualnya. Lah tak apa-apa. Jangan pula panitia ngomel kesal pula, mendijual itu pacak lah kita jualnya. Jangan pula yang model itu. Nah, silakan saja karena itu rezeki kita yang tidak boleh jualnya, pekurban yang dilarang menjualnya. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya pikir boleh-boleh saja kita puasa sunnah ini, walaupun tidak mulai dari kemarin, mulai dari hari ini juga terlambat, mulai dari besok bisa. Kalau di dusun saya dulu, ada yang 2 hari. Nah, 2 hari itu tarwiyah sama Arafah. Nah, ternyata para ustadz-ustadz nasional kita, Adi Hidayat, Abdul Somad, membahas hadis-hadis ini ternyata luar biasa. Maka kita puasa sunnah mulai besok itu double pahalanya. Pahala puasa Senin dapat, pahala puasa Zulhijjah dapat. Macam mana niatnya Pak Ustadz? Nawaitu sauma ghadin an adai sahri Zulhijjah wa yaumu isnin sunnatan lillahi ta'ala. Sibuk ngapal itu tahu-tahu orang lah azan. Nah, urung puasa. Bangsa niat itu tidak mesti bahasa Arab. Sengaja aku puasa besok, puasa Zulhijjah, dan sekaligus puasa Senin. Sunnah lillahi ta'ala. Selesai. Sudah.
boleh kita dengan niat bahasa Indonesia untuk puasa. Kalau mulai besok kita puasa, masih bisa ada 7 hari lagi. Karena dia 9 hari sampai ke puasa Arafahnya. Macam mana kalau Arafahnya tidak serempak Pak Ustaz? Kita ini ngikut pemerintah Indonesia. Kata pemerintah, kita misalnya tanggal 17. Lah kita tanggal 17. Di situ lawuku Pak Ustadz itu yang di situ. Jadi jangan kita nak pusing tentang itu. Ia tidak tepat Pak Ustadz karena peredaran bulannya juga tidak sama perputaran kita. Dan ini tidak perlu kita bahas hampir tiap tahun seperti itu. Kita ini ilmunya tidak seberapa. Orang itu paham ilmu falak, ilmu hisab, ru'yah. Dia ngerti untuk memutuskan itu bukan 1-2 orang. Berdasarkan banyak orang dan itu berdasarkan kelembagaan. Macam mana Pak Ustaz? Kalau di situ Arafah tanggal 16 kami nak puasa tanggal 16, lajulah. Namun juga puasa sunat, puasa Ramadan aja kita beda. Tidak ada masalah, beda sehari dan sebagainya. Yang di Jogja kemarin beda 5 hari becinya. Ini. Begitu lebaran kan heboh tuh. Dia telepon Tuhan langsung katanya. Kapan lebaran nih? Kata Tuhan besok tanggal 5. Kita masih tanggal 10 itu tuh. Lebarannya lah tanggal 5, lebaran. Pacaknya nelpon Tuhan. Jadi heboh. Kita tidak usah seribet itu. Andai kata tidak tepat, ngapa pemerintah menentukannya tidak tepat yang berdosa? Pemerintah karena kita tidak paham. Jadi tugas kita yang belum berkurban, berkurbanlah. Minimal kurban minimal. Apa kurban minimal? 1 sapi untuk 1 keluarga. Pahalanya Pak Ustadz, mohon maaf, ini mohon maaf, penutup. Jangan sampai ini jadi upat dan jangan pula ngasih tahu ke orang rumah saya. Misalnya saya bini saya 4, ini misal. Jangan diaminkan. 4 bini ini, 1 bini, 5 anaknya. 4 kali 5, 20. Bini 4, 24. Tambah saya 1, 25. Nyembelih kambing 1 tu, ke 25 kami itu dapat galau pahalanya. Sama. Ya alangkah lemaknya Pak Ustaz. Weh jangan pikirkan Tuhan tu cak kita. Tuhan tu maha pemurah, maha pengasih. Kita yang pelit ini. Oh susahnya Tuhan ngasih pahala. Itu kurban minimal. Tapi kalau nak kurban, nama bapaknya masjid Baitur Rahman. Ibunya kesuka Masjid Al-Barokah. Anaknya di Hibrida 3. Kemudian anaknya lagi di Masjid Al-Falah misal Al-Fatah Hibrida 4. Tidak apa-apa. Itu. Ada lagi anak yang busu di Al-Kautsar Hibrida 3. Ada lagi. Itu. Bini sirinya di Al-Ikhlas misalnya. Nyo mampu je tu, tak apa-apa. Tapi paling tidak kita dengan kurban minimal saja, itu minimal untuk kita 1 kambing. Kami tidak ikut kambing Pak Ustadz, ikut 7 orang dalam 1 ekor sapi. Itu juga namanya kurban minimal. Setara dengan 1 ekor kambing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir demikian. Sesaat lagi kita akan sampai ke waktu Islam. Jam berapa? Pas. Mohon maaf kepada Allah menampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.